Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Tata Kelola Kearsipan pertemuan 9 yang akan membahas mengenai sistem penyimpanan arsip, terkhusus sistem penyimpanan abjad. Setiap perusahaan yang memiliki arsip akan menyimpan arsip tersebut sesuai dengan sistem penyimpanan arsip yang telah ditentukan sebelumnya oleh perusahaan. Sistem penyimpanan arsip adalah proses pengaturan dan penyimpanan bahan-bahan secara sistematis, sehingga bahan-bahan tersebut dengan mudah dan cepat ditemukan setiap kali diperlukan. Jenis-jenis sistem penyimpanan arsip terbagi atas 5. Yang pertama, sistem abjad. Yang kedua, sistem geografis. Yang ketiga, sistem subjek. Yang keempat, sistem nomor. Dan yang kelima adalah sistem tanggal. Sistem abjad adalah suatu sistem untuk menyusun nama-nama orang, baik perihal dari surat maupun instansi pengirim dapat disusun menurut abjad, yaitu menyusun subjek itu dalam urutan A sampai Z. Peraturan mengindeks adalah menentukan kata tangkap sebagai dasar penyimpanan. Peraturan ini sangat berguna untuk penggunaan sistem yang memerlukan susunan alfabetis seperti sistem abjad, sistem geografis, dan sistem subjek. Karena peraturan mengindeks berasal dari negara barat, maka perlu adanya penyesuaian dengan keadaan di Indonesia. Mengindeks nama orang Indonesia pada umumnya, yang terdiri misalnya dari kata tunggal, seperti Jamaluddin. Yang terdiri dari satu kata diindeks sebagaimana nama orang itu sendiri. Jamaluddin ditulis di unit 1 Jamaluddin dengan kode CA. Selanjutnya, nama orang lengkap 2 kata. Jika 2 kata, maka kata yang dipakai di indeks adalah nama belakang, kemudian nama depan. Contoh, Sirajuddin Saleh. Diindeks menjadi Saleh Sirajuddin dengan kode SASI. Selanjutnya, nama orang lengkap 3 kata. Nama lengkap yang terdiri dari 3 kata diindeks menjadi urutan nama belakang, nama depan, dan nama tengah. Contoh, Siti Hardianti Arhas. Diindeks menjadi Arhas Siti Hardianti dengan kode ARSIHA. Kemudian nama orang lengkap atau yang terdiri dari 4 kata. Nama lengkap terdiri dari lebih dari 4 kata atau diindeks menjadi urutan nama belakang, nama depan, nama tengah 1, nama tengah 2, nama tengah 3, dan seterusnya. Contoh, Siti Mutia Askiara Asril. Diindeks menjadi Asril Siti Mutia Askiara dengan kode AZSIMU AZ. Namun, pengkodean dapat juga dilakukan hanya menggunakan satu kode. Contohnya, Jamaluddin bisa menggunakan kode JA, atau Sirajuddin Saleh bisa hanya menggunakan kode SA, atau Siti Hardianti Arhas bisa hanya menggunakan kode AR, dan seterusnya. Nah, nama Cina dan Korea. Nama Cina dan Korea urutannya tetap karena nama keluarga mereka terletak di depan. Contoh, Lee Min Ho. Pengindeksannya tetap Lee Min Ho dengan kode LE MIHO. Do Kyung Soo, DO, Kyung, dan Su. Kodenya adalah DO, KYSO. Selanjutnya adalah Kim Soo Hyun. Unit 1 Kim, unit 2 Su, unit 3 Hyun. Dengan kode KISOHU. Di dalam indeks, gelar dan pangkat adalah bukan unit dan dituliskan dalam tanda kurung di belakang unit terakhir. Jika nama lengkap, maka dalam indeks tersebut dibalik. Sedangkan jika nama tunggal, maka tetap. Contoh, Profesor Dr. Haidar Akif. Unit 1 ditulis Akif, unit 2 ditulis Haidar diikuti dengan gelar. Dalam kurung Profesor Dr. Adapun kodenya adalah AK,HA kurung Prof Dr. Selanjutnya, Letjen Purnawirawan Ali Sadikin. Ditulis Sadikin, Ali diikuti dengan gelar-gelarnya, dengan kode SAAL dan gelarnya.
Selanjutnya, mengindeks nama singkatan yang tidak diketahui kepanjangannya. Jika nama yang diindeks mempergunakan singkatan, maka singkatan-singkatan tersebut tidak diperhatikan. Hanya nama-nama yang tidak disingkat yang diindeks dan dikode. Sedangkan nama-nama yang disingkat tidak diindeks dan dikode apabila kepanjangannya tidak diketahui. Contoh, Ayu Putriningsih A. Unit 1 Putriningsih, unit 2 Ayu, unit 3 A yang tidak diketahui kepanjangannya. Kodenya adalah PU-AY A. Misalnya lagi Tutik W. Unit 1 adalah Tutik, unit 2 adalah W dengan kode TU-W. Selanjutnya, mengindeks nama perusahaan. Nama perusahaan diindeks dari nama badan usaha atau perusahaan terlebih dahulu, kemudian badan hukumnya. Contoh, Koperasi Angin Ribut. Nama perusahaannya adalah Angin Ribut, yang unit keduanya koperasi merupakan badan usaha atau perusahaan, jadi dikode dengan ANRIKO. Selanjutnya, PT Angin Kencang. Angin Kencang di unit 1, perseroan terbatas ditulis lengkap, perseroan terbatas dengan kode ANKEPT. Selanjutnya adalah Perum Telkom. Ini juga dipanjangkan, Telkom adalah singkatan dari telekomunikasi, unit 2 Perum adalah singkatan dari perusahaan umum dengan kode TEPE. Selanjutnya, nama departemen, Direktorat Jenderal dan sejenisnya. Cara mengindeks yaitu misalnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Unit 1 Pendidikan dan Kebudayaan, unit 2 adalah Dinas. Kodenya adalah PEDI. Selanjutnya adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, unit 1 Pendidikan Tinggi, unit 2 Direktorat Jenderal dengan kode PEDI. Selanjutnya, mengindeks lembaga negara dan lembaga pemerintah non-departemen, seperti Badan Kepegawaian Negara. Di unit 1 adalah kepegawaian, di unit 2 adalah negara, di unit 3 adalah badan. Kodenya KENEBA. Nah, selanjutnya mengindeks badan pemerintah daerah. Contoh, Kabupaten Bone. Unit 1 adalah Bone, unit 2 adalah kabupaten. Kodenya adalah BOKA. Selanjutnya, Kecamatan Ujung Loe. Unit 1 adalah Ujung Loe, unit 2 adalah kecamatan. Cara pemberian kodenya adalah UJ,KE. Peralatan yang dibutuhkan dalam sistem penyimpanan abjad. Yang pertama adalah guide. Guide berfungsi membantu petugas dalam menyimpan dan menemukan kembali suatu arsip di antara arsip-arsip yang lain. Penempatan guide yang tepat akan mengurangi waktu yang tersita dalam pencarian huruf atau nama yang dibutuhkan. Nama yang telah diindeks ditempatkan sesuai dengan abjad yang ada di dalam guide. Yang kedua adalah folder. Di belakang semua guide terdapat folder yang digunakan untuk menyimpan kelompok berkas secara bersama. Folder harus tepat ukurannya, tinggi dan lebarnya, agar penyimpanan dapat dilakukan secara efisien. Dengan menggunakan folder, ini dapat memperkecil volume berkas, biaya penyimpanan, dan tempat penyimpanan. Cara penyimpanan dengan sistem abjad. Yang pertama, memeriksa surat. Sebelum surat disimpan, terlebih dahulu petugas memeriksa surat atau arsip yang akan disimpan. Apakah arsip tersebut sudah boleh disimpan, ataukah sebenarnya surat tersebut masih belum selesai prosesnya. Untuk mengetahui apakah surat sudah boleh disimpan atau belum, dapat dilihat pada surat tersebut apakah terdapat tanda-tanda perintah penyimpanan atau tidak, seperti tanda file ataupun simpan. Surat dibaca, kemudian ditetapkan indeksnya. Jika surat masuk, maka yang diindeks adalah nama pengirim surat. Jika surat keluar, maka yang diindeks adalah nama tujuan. Arsiparis menyimpan surat-surat dengan menggunakan sistem abjad di filing kabinet. Berikut contoh nama pengirim surat yang masuk dan surat keluar dalam sebuah perusahaan yang hendak diarsipkan. Perhatikan contoh indeks di sebelah kiri. Contohnya PT Mekar Abadi, diindeks menjadi
Mekar Abadi Perusahaan Terbatas atau PT. Yang ketiga adalah mengkode surat atau berkas. Kode surat dapat setelah mengetahui indeks. Kode abjad diambil dari 2 huruf pertama pada unit pertama nama yang telah diindeks. Kode surat didapati setelah mengetahui indeks. Pada contoh, kode diperoleh dari indeks nama pengirim atau nama tujuan surat. Untuk menyimpan secara vertikal, kode ditulis di pojok kanan bawah, sedangkan jika penyimpanan secara horizontal, kode ditulis di pojok kanan atas. Dengan adanya kode memudahkan petugas untuk menyimpan surat dan mengembalikan surat pada tempat semula. Yang keempat adalah menyortir surat. Menyortir surat adalah pengelompokan surat-surat yang mempunyai kode yang sama, sehingga menjadi satu. Dan apabila ditempatkan pada tempat penyimpanan, petugas tidak perlu mondar-mandir. Menyortir dilakukan apabila jumlah surat yang akan ditempatkan pada saat yang bersamaan dalam jumlah banyak. Jadi, surat-surat yang mempunyai kode yang sama, sejenis, dikelompokkan menjadi satu. Pada contoh penyortiran surat dilakukan pada kelompok yang memiliki kode M. Jadi, PT Mekar Abadi, PT Mawar Melati, PT Matahari Bersinar berada dalam kelompok yang sama, yakni kelompok M. Yang kelima adalah menempatkan surat atau berkas. Langkah terakhir adalah proses penyimpanan, yaitu menempatkan arsip pada tempatnya. Menentukan arsip sesuai dengan kode yang telah ditetapkan. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai sistem penyimpanan abjad. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.